Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Amelia dengan NIM 029, asal Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Di sini saya akan menjelaskan tentang adanya hidup sesudah mati. Kepercayaan tentang hidup setelah mati mengacu pada keyakinan bahwa kesadaran atau jiwa individu tetap ada setelah kematian fisik. Kepercayaan tentang keberadaan hidup setelah mati bervariasi di antara agama dan kebudayaan. Beberapa agama seperti Kristen, Islam, Yahudi, Hindu, Buddha, dan agama-agama pribumi memiliki keyakinan bahwa setelah kematian, roh atau jiwa seseorang akan melanjutkan kehidupannya di alam baka atau surga. Ada juga keyakinan bahwa setelah kematian, seorang akan bereinkarnasi ke dalam kehidupan baru yang berbeda. Beberapa orang menganggap bahwa bukti-bukti ilmiah menunjukkan bahwa tidak ada kehidupan setelah kematian, karena kesadaran sepenuhnya bergantung pada fungsi otak dan organ tubuh lainnya yang berhenti berfungsi setelah kematian. Namun, kepercayaan pada hidup setelah mati lebih cenderung berbasis pada keyakinan spiritual atau kepercayaan pribadi daripada bukti ilmiah. Dalam banyak budaya, keyakinan tentang hidup setelah mati memberikan harapan dan kenyamanan pada individu dan keluarga yang berduka atas kematian orang yang dicintai. Keyakinan ini juga memberikan kerangka moral dan etika bagi banyak orang untuk menjalani kehidupan mereka di dunia ini, dengan harapan mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan di alam baka atau surga setelah kematian. Perbandingan pandangan agama-agama tentang hidup sesudah mati. Yang pertama, Islam. Dalam Islam, setiap manusia akan mengalami kematian dan diadili di hari kiamat. Orang-orang yang hidupnya baik akan dihimpun dengan yang lain yang baik dan ditempatkan di surga. Sementara orang-orang yang berdosa akan dihimpun bersama yang lain yang berdosa dan ditempatkan di neraka. Pemikiran mengenai reinkarnasi tidak diterima dalam Islam. Yang kedua, Kristen. Kepercayaan Kristen, manusia juga akan mengalami kematian dan diadili di hari kiamat. Orang-orang yang percaya pada Yesus dan menerima keselamatan yang ditawarkannya akan hidup selamanya di surga. Sementara yang menolak keselamatan tersebut akan ditempatkan di neraka. Yang ketiga, Hindu. Dalam Hindu, hidup manusia dipandang sebagai siklus kelahiran, kematian, dan reinkarnasi. Karma memainkan peran penting dalam menentukan kehidupan setelah kematian. Orang yang memiliki karma baik akan reinkarnasi ke kehidupan yang lebih baik. Sementara orang yang memiliki karma buruk akan reinkarnasi ke kehidupan yang lebih buruk. Yang keempat, Buddha. Tujuan akhir dalam agama Buddha adalah mencapai nirwana, yaitu pembebasan dari penderitaan dan kehidupan tanpa akhir. Karma juga memainkan peran penting dalam menentukan kehidupan setelah kematian. Yang kelima, Yahudi. Hidup setelah kematian dipandang sebagai bagian dari pengharapan di masa depan. Dalam Taurat, hidup setelah kematian tidak dijelaskan secara rinci. Tetapi dalam literatur Yahudi lainnya seperti Talmud dan Midrash, terdapat konsep seperti Olam Haba, dunia yang akan datang, dan Gan Eden, taman kebahagiaan. Yang keenam, Taoisme. Hidup manusia dipandang sebagai siklus kelahiran dan kematian. Namun, tujuan akhir dalam agama Taoisme adalah mencapai kesempurnaan spiritual dan keabadian melalui cara hidup yang seimbang dan harmonis dengan alam. Reinkarnasi. Reinkarnasi mengacu pada suatu konsep kehidupan setelah kematian yang dianut oleh kaum Hindu, Buddha, Jain, Sikh, Rosicrucian, Theosophies, Spiritis, dan Wiccan. Yudaisme Kabalistik.
Dalam reinkarnasi, perkembangan rohani berlanjut setelah kematian. Saat orang yang telah wafat memulai kehidupan duniawi lainnya dalam dunia fisik, memperoleh suatu tingkatan superior kesadaran dan altruisme dengan cara reinkarnasi beruntun. Suksesi tersebut mengarah pada suatu pembebasan final. Salah satu salah satu konsekuensi keyakinan reinkarnasi adalah bahwa kehidupan orang saat ini merupakan suatu kehidupan setelah kematian sekaligus kehidupan sebelum kematian. Menurut keyakinan-keyakinan ini, peristiwa-peristiwa dalam kehidupan orang pada saat ini merupakan akibat dari tindakan-tindakan yang diambil dalam kehidupan sebelumnya atau karma. Kaum Rosicrucian, sebagaimana mereka yang pernah memiliki pengalaman di ambang kematian, berbicara tentang suatu periode tinjauan hidup yang terjadi seketika setelah kematian dan sebelum memasuki alam keberadaan, yang diikuti oleh suatu penghakiman dalam kehidupan setelah kematian, yang lebih seperti sebuah tinjauan final atau laporan akhir atas kehidupan seseorang. Surga dan neraka. Agama-agama Abrahamik pada umumnya berpandangan bahwa setelah kehidupannya di dunia ini berakhir, orang akan pergi menuju neraka ataupun surga. Dalam kebanyakan denominasi, surga merupakan suatu kondisi balas jasa atau penghargaan bagi orang-orang yang dibenarkan setelah mereka meninggal dunia, yang menurut tradisi didefinisikan sebagai persatuan abadi dengan Allah. Berbeda dengan surga, neraka merupakan suatu kondisi hukuman dan siksaan bagi orang-orang jahat, yang menurut tradisi didefinisikan sebagai keterpisahan abadi dari Allah serta keterpenjaraan dengan para malaikat yang jatuh dan jiwa lainnya yang tidak dibenarkan. Limbo. Limbo adalah suatu konsep yang menyatakan bahwa jiwa-jiwa yang dipandang tidak bersalah dan tidak dibaptis, misalnya para individu luhur yang hidup sebelum Yesus Kristus lahir di bumi, atau mereka yang meninggal dunia sebelum dibaptis, tidak secara tepat berada dalam surga atau neraka. Oleh karena itu, jiwa-jiwa tersebut tidak mengalami vision beatific, namun juga tidak dikenakan hukuman, karena mereka tidak dipersalahkan oleh dosa pribadi ataupun kendati mereka belum menerima baptisan, sehingga masih menanggung beban dosa asal. Maka mereka umumnya dipandang berada dalam suatu kondisi kebahagiaan alami atau natural, bukan supranatural, hingga akhir zaman. Dalam beberapa denominasi Kristen lainnya, limbo dideskripsikan sebagai suatu tempat peralihan atau keadaan penahanan dalam keterlupaan dan terabaikan. Purgatorium. Gagasan tentang purgatorium terutama dikaitkan dengan Gereja Katolik. Dalam Gereja Katolik, semua orang yang meninggal dunia dalam rahmat dan persahabatan dengan Allah, namun masih belum dimurnikan secara sempurna, memang terjamin keselamatan kekal mereka. Tetapi wafatnya mereka menjalani pemurnian untuk mencapai kekudusan yang diperlukan untuk memasuki kebahagiaan surga ataupun pemurnian akhir orang-orang yang dipilih, yang sama sekali berbeda dengan hukuman bagi orang-orang yang terkutuk. Tradisi gereja dengan merujuk pada teks-teks tertentu dalam kitab suci berbicara tentang suatu api penyucian, meski tidak selalu disebut purgatorium. Kata lain yang secara harfiah berarti pembersihan, pemurnian, pencucian. Tantangan dan perbedaan dalam memaknai hidup sesudah mati. Subjektivitas. Hidup sesudah mati merupakan konsep yang sulit dipahami secara objektif karena tidak dapat diobservasi atau diuji secara empiris. Sebagai hasilnya, interpretasi dan keyakinan tentang kehidupan setelah mati seringkali bersifat subjektif dan tergantung pada kepercayaan masing-masing individu. Perbedaan pandangan.
Meskipun konsep kehidupan setelah mati ada di hampir setiap agama, namun terdapat perbedaan pandangan di antar agama-agama tentang alam baka, tempat tinggal jiwa setelah kematian, apakah ada kehidupan selanjutnya setelah kematian atau tidak, dan sebagainya. Ini menghasilkan perdebatan antara para pemeluk agama. Kompleksitas. Konsep hidup sesudah mati dalam agama-agama sering kompleks dan sulit untuk dimengerti. Terdapat banyak interpretasi yang berbeda dan konsep-konsep yang saling berhubungan seperti reinkarnasi, karma, dan keabadian. Argumentasi ilmiah. Beberapa orang, terutama mereka yang tidak mempraktikkan agama tertentu, meragukan validitas dan keberadaan dari konsep hidup sesudah mati. Konflik kepentingan. Konsep hidup sesudah mati dalam agama-agama dapat digunakan untuk membenarkan atau menjustifikasi kekerasan dan konflik, seperti terorisme dan perang suci. Hal ini menghasilkan perdebatan tentang apakah agama harus bertanggung jawab atas tindakan kekerasan yang didasarkan pada konsep-konsep seperti martir dan pengorbanan. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.